Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga pada sehat-sehat dan lancar rezekinya. Di video ini saya akan share analisa di Euro USD teman-teman. Jadi hari ini saya akan share di Euro USD, untuk besok minggu saya akan share analisa di pair gold teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih ingat untuk analisa kita di minggu lalu, artinya kita akan menghubungkan analisa kita secara berkelanjutan teman-teman. Tujuannya adalah agar kita tahu arah dia kemana teman-teman. Kalau kita ikutin dia terus, kita lebih paham struktur daripada grafik ini. Jadi itu tujuannya. Jadi kita flashback sedikit analisa kita di minggu lalu. Nah, jadi kita lihat inilah zone area yang akan dicapai harga untuk minggu depan teman-teman. Dimana di sini kita perhatikan untuk area supply ini masih fresh, dan melalui Fibo yang ada di daily, harga berpotensi akan naik ke zone ini. Oke, kita masuk ke daily nih teman-teman. Jadi kita lihat harga ini naik sesuai dengan analisa minggu lalu, di mana resisten ini berhasil break teman-teman. Kita mendapatkan setup di zone ini, yaitu setup bullish engulfing. Oke, jadi analisa kita kemarin harga berpotensi sampai di zone 161.8. Sekarang bahkan zone tersebut sudah lewat dan harga retest masuk ke zone ini lalu naik lagi teman-teman. Yang perlu kita analisa sekarang adalah di time frame kecil untuk melihat apakah potensi ini masih akan naik atau akan berbalik turun. Kita masuk ke H4, kita coba lihat di sini. Untuk area tertinggi ini kita coba analisa teman-teman. Sorry, sebelumnya juga kita coba cek lagi untuk area 161 ini, biar kita tahu teman-teman sejauh apa sih kenaikannya pada satu minggu ini. Nah, di sini. Oke, sekarang kita masuk ke time frame H4. Kita coba cek. Oke, jadi pada analisa kemarin itu kita analisa harga sampai di zone ini. Pada saat kita analisa, harga masih berada di zone ini ya. Ini seingat saya. Dan sekarang kita perhatikan teman-teman. Kita lihat harga sudah menyentuh zone ini ya. Ini area tertinggi tadinya ya. Nah, sekarang yang menjadi area yang akan dituju untuk minggu depan adalah resisten yang ada di atas ini. Ini resisten masih fresh teman-teman. Jadi seperti inilah cara kita untuk mengetahui arah dia, apakah dia masih akan naik atau akan berbalik turun. Harga berpotensi masuk ke zone ini. Di sini dia sudah pernah dicapai lalu harga retest ya. Dan di sini harga masih akan melanjutkan kenaikan setidaknya sampai di zone ini. Tetapi potensinya masih akan break ya. Nah, itu potensinya teman-teman. Oke, kalau itu break, maka zone area yang akan dikejar ada di area ini. Itu paling terdekat setelah ini ya. Jadi kita lihat aja area terdekat yang akan dituju harga teman-teman. Intinya potensi masih kenaikan. Kita akan coba lihat lagi teman-teman. Kita akan lihat di H1. Kenapa harga ini masih berpotensi naik? Nah, kita perhatikan. Untuk zone sideways ini berhasil breakout lalu membentuk resisten di atas ini. Ini area resisten ya. Di sini naik, tiba-tiba drop lagi ya, dan membentuk resisten. Kalau kita lihat, setelah harga turun, ini candle bearish ya. Naik lagi, zone ini berhasil breakout teman-teman. Jadi itulah konfirmasinya kenapa saya katakan harga di Euro USD ini masih berpotensi naik. Karena resisten ini berhasil di break. Memang di sini retest teman-teman. Kenapa? Karena di sebelah kiri tadi kita sudah lihat area yang membuat harga ini retest di zone ini ya. Retest, lalu kita perhatikan. Setelah harga retest, kita akan lihat di zone ini ada
yang namanya support area. Jadi support area inilah yang membuat harga kembali melakukan kenaikan, teman-teman. Nah, kemungkinan besar sih di sini pasti ada lagi yang namanya respon ya, respon harga karena zone ini masih fresh ya. Zone supply tersebut masih fresh, ketika pun nanti dia naik, pasti ada respon lah di sini, teman-teman. Nah, intinya kita tinggal menunggu konfirmasi aja, teman-teman, untuk open posisi buy. Kita tunggu aja setup buy-nya, teman-teman. Setidaknya kalau untuk sampai di sini harga sudah pastilah, teman-teman. Untuk scalping kita bisa ngambil sampai di zone ini ya. Nah, tetapi untuk melihat kenaikan area ini di break, kita harus dapat yang namanya setup, teman-teman. Setup buy. Setup buy-nya bisa kita lihat di time frame kecil, misalnya bullish atau dominant break atau initial break, teman-teman. Itu salah satu setup yang kita tunggu, teman-teman, sebelum kita open posisi. Jadi jangan open posisi sebelum setup muncul. Oke, teman-teman, jadi itu aja potensi yang akan terjadi di pair euro USD ini untuk minggu depan, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu analisanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.